Jumpa lagi di dapur Siswati Elvin. Kali ini saya akan membuat kue lapis pepe tunik. Sebenarnya ini adalah kue pepe biasa, namun dibuat motif seperti batik tunik. Makanya disebut kue pepe tunik. Resepnya bisa resep kue pepe sagu, bisa juga resep kue pepe tepung ketan dan sebagainya. Oh ya, tepung sagu bisa kita ganti dengan tepung tapioka. Nah, kali ini saya pakai resep yang menggunakan tepung tapioka dicampur dengan tepung terigu. Yuk kita simak bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara membuatnya. Bahannya 500 gram tepung terigu, 500 gram tepung tapioka, 500 gram gula pasir, 2400 ml santan sedang. Di sini saya menggunakan 800 ml santan instan, yaitu saya menggunakan kara ditambah dengan 1600 air biasa. 8 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Cara membuatnya: masak santan, gula pasir, garam, vanili, dan daun pandan. Kita masak sambil diaduk. Setelah mendidih, matikan api dan santan kita dinginkan. Siapkan wadah, masukkan tepung tapioka dan juga tepung terigu. Tuang santan sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Diaduknya asal saja karena nanti kita akan saring. Nah, ini semua santannya sudah kita masukkan ke dalam tepung, kemudian kita aduk. Kita aduk terus. Nah, sekarang siap kita saring. Nah, ini kita lihat tepungnya masih tidak rata seperti ini atau tidak halus. Nah, ini kita saring. Cara menyaringnya bisa diperhatikan. Nah, kita aduk-aduk seperti ini pada saringannya. Bisa kita ganti dengan sendok untuk mengaduknya. Nah, kita aduk terus seperti ini. Kemudian sekali-sekali kita agak rendam ke dalam adonannya. Lalu kita tekan-tekan lagi seperti ini sambil kita saring. Nah, tepungnya semuanya telah menjadi halus. Nah, ini adonannya memang encer seperti ini ya. Nah, ini encer seperti ini. Nanti ketika dikukus dia akan padat. Nah, ini tekstur adonannya memang seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan warna putih yang sangat putih, kita bisa menambahkan dengan bahan pemutih kue, yaitu 3/4 sendok makan. Kita cairkan dengan 1 centong sayur. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Pewarna putih makanannya kita aduk dengan 1 centong sayur sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke adonan putihnya sambil kita saring. Dan kita campurkan ke adonan. Pemakaian pewarna putih makanan ini bisa kita skip, jadi bisa nggak digunakan. Kalau kita nggak pakai pemutih makanan, adonannya tetap aja putih sih, tapi nggak putih banget. Nah, kemudian ambil 680 ml adonan beri warna orange.
Ambil 200 ml adonan, beri warna hijau, lalu tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai tercampur rata. Kalau misalnya tidak bisa tercampur rata, bisa kita saring. Kemudian ambil juga 200 ml adonan lagi untuk kita beri warna merah. Adonan warna merah kita tambah dengan 3 sendok makan tepung terigu, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian ambil lagi 200 ml adonan untuk kita beri warna ungu dan kita tambah dengan 3 sendok makan tepung terigu, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Didihkan air dalam kukusan, kemudian masukkan loyang yang sudah dioles minyak dan kukus selama 5 menit. Lalu kita tuang 170 ml adonan warna orange. Kita kukus selama 5 menit. Setelah kita kukus selama 5 menit, lalu kita tuang adonan warna putih sebanyak 170 ml. Lalu kita kukus selama 5 menit. Tuang lagi adonan warna oranye sebanyak 170 ml. Kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Oh ya, ketika kita mengukus, apinya harus sedang menjurus ke kecil. Tuang lagi 170 ml adonan putih. Kukus kembali selama 5 menit. Ambil 1 sendok makan adonan ungu, lalu kita tuang dengan menggunakan sendok. Kita buat garis panjang seperti pada gambar. Kita lihat cara menarik garisnya. Untuk adonan warna ini kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian kita tuang lagi adonan putih sebanyak 170 ml. Lalu kita tuang ke atas adonan warna. Ketika kita menuang adonan, api bisa kita matikan dulu agar uap panasnya tidak kena ke tangan kita. Nanti setelah kita tuang adonannya, api bisa kita nyalakan kembali. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Lalu kita buat lagi garis motifnya. Kita ambil adonan ungu, kita tuang di bagian pinggirnya. Jadi tidak rata nggak apa-apa, yang penting lurus. Kalaupun tidak rata, nanti ketika matang dia nggak kelihatan. Jadi tetap aja kelihatannya rapi saja. Nah, ini kemudian kita tuang lagi adonan hijaunya. Kemudian adonan warna merah. Kemudian kita kukus selama 3 menit.
Nah, ini sudah dituang lagi dengan warna putih dan sudah dikukus selama 5 menit. Nah, kita lihat adonan merahnya, garis merahnya sudah dekat di pinggir loyang. Lalu sekarang kita membuat motif warnanya berbalik arah. Nah, sekarang kita berbalik arah. Kita ambil adonan hijau. Nah, di bagian pinggirnya. Jadi agak menempel sedikit ke garisnya. Jadi dia tidak pas di atasnya, tapi agak menggeser. Sehingga nanti berbentuk zigzag gitu ya. Jadi sekarang kita mulai mundur karena warna merahnya sudah mentok ke dinding loyang. Kemudian kita kukus selama 3 menit. Lalu kita tuang lagi dengan adonan putih 170 ml dan kita kukus kembali selama 5 menit. Nah, kemudian setelah tadi adonan putih ini udah hampir selesai. Adonan putih sudah kita kukus selama 5 menit, lalu kita tuang adonan oranye 170 ml, kita kukus selama 5 menit. Nah, kemudian kita tuang lagi warna putih dan kita kukus selama 5 menit. Lalu kita tuang adonan oranye 170 ml dan terakhir kita kukus selama 15 menit. Nah, ini dia kue lapis pepetuniknya sudah matang. Siap kita potong-potong. Nah, memotongnya bisa menggunakan pisau yang dibungkus plastik. Bisa juga dengan menggunakan benang. Nah, caranya kita lingkari kuenya dengan benang, lalu benangnya kita tarik sehingga kuenya terpotong. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi dipotong-potong dan ini dia hasil potongannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video masak saya berikutnya.